Moy, dari cerita lu berdua, berarti untuk menjalankan satu proyek, lu kayak butuh tumbal yang korbannya tuh mati gak sih? Iya. Tapi gue baru tahu dari teman gue, Nat, Moy. Ternyata ada tumbal yang korbannya tuh dibunuh langsung. Tapi ada juga yang dibunuh secara pelan-pelan. Wow. Gue dapet cerita ini dari teman gue. Di tahun 2006, ada perusahaan kontraktor gede banget ngejalanin satu proyek pembangunan gedung. Setahu gue ya, gedung ini tuh ya bukan gedung perkantoran yang tinggi banget kayak lihat di Jakarta Pusat, tapi tetap gedung kantor ya, mungkin nggak nyampe 10 lantai kali ya. Tapi tetap daerah di Jakarta. Wow. Nah cuman Nat, Moy, di tengah proyeknya ini lagi jalan, nggak bisa dilanjutin. Makanya si perusahaan gede ini, perusahaan kontraktor ini ngelimpahin proyek untuk ngebangun si gedung kantor ini ke perusahaan lain buat dilanjutin lah proyeknya. Oh, berarti sempat mangkrak gitu dong? Gue nggak tahu mangkrak atau enggak ya, tapi intinya dikasih ke perusahaan lain lah. Nah yang ngelanjutin proyek pembangunan gedung kantor ini adalah perusahaan bokapnya teman gue. Oh. Oke. Sebut aja teman gue ini namanya Laila ya. Bokapnya Laila ini tuh orang yang punya perusahaan kontraktor ini. Perusahaan kontraktor yang ngelanjutin proyek ini. Nah, si perusahaan kontraktor ini punya mandor namanya Pak Norman. Jadi Nat, Moy, bokapnya Laila ini tuh percaya kalau dia ngejalanin satu proyek pembangunan, itu harus ada ritual upacara dan segala macamnya biar proyek itu lancar. Emang dia orang mana, Bi? Gue nggak tahu sih Nat sebenarnya dia orang mana, tapi dia percayanya kayak gitu. Nah cuman karena ini proyek lanjutan, bokapnya tuh mikir kalau ya udah mungkin ini proyeknya udah diupacarain gitu, jadi nggak usah lah ada upacara lagi. Jadi si bokapnya Laila ini nyuruh buat mandor itu ya udah jalan aja lanjutin, nggak usah ada ritual atau nggak usah ada upacara untuk si proyek ini. Nah kejadiannya di sini Nat, Moy, di satu siang lagi ngejalanin proyek nih, mandornya kuli-kulinya juga gitu ya. Dan itu lagi proses pemasangan batu granit. Entah batu granit ini buat tembok atau buat di outdoor gitu ya, gue nggak paham. Tapi batu granit itu semacam marmer gitu, kalau lo kebayang. Jadi kayak batu gede yang gue nggak tahu ini udah diolah atau belum. Cuman besarnya si batu ini tuh 1x2 meter. Nah di siang itu tuh keadaannya tiba-tiba itu muncul angin kenceng banget. Terus dari dalam bangunan ini, dari dalam gedung yang belum jadi sama sekali ini, itu kedengeran ada suara teriakan. Pas si tukang-tukang ini pada masuk ke dalam, itu udah ditemuin ada si mandor, si Pak Norman ini, tiba-tiba udah dalam keadaan jatuh, tergeletak di tanah gitu ya. Tapi kakinya ini kegencet sama si batu granit gede itu. Aduh. Langsung lah si Pak Norman ini dilariin ke rumah sakit, diobatin gitu ya. Terus kakinya dikasih pen segala macem ya, ditahan lah, maksudnya kakinya entah ada tulang yang retak atau gimana gitu kan. Dan berobatnya si Pak Norman ini juga dibiayain sama keluarganya bokapnya Laila ini. Ya karena dianggapnya kecelakaan kerja gitu kan. Iya. Udah diobatin, beberapa bulan ditunggu, dianggapnya mendingan gitu ya. Tapi setahun kemudian ternyata keadaan kakinya Pak Norman ini nggak membaik sama sekali. Justru makin parah. Tapi waktu pas dia sakit kakinya masih kerja, Bi? Enggak, udah nggak kerja, Muy. Oh. Kayak dirumahin lah. Dan kakinya si Pak Norman ini jadi bengkak dan biru gitu loh. Cuman anehnya, keadaan si kakinya Pak Norman ini tuh dibiarin gitu aja, dibiarin lama gitu. Entah alasannya apa gue nggak tahu, tapi gak dibawa lanjut ke dokter lah. Jadi busuk gitu loh. Nah itu dia. Untungnya nih ya, selama perjalanan itu karena udah setahun lewat gitu ya, proyek pembangunan ini udah sampai sekitar 80% lah. Barulah tuh entah apa ada tekanan dari bokapnya Laila atau gimana, akhirnya si Pak Norman ini baru ke dokter lagi. Dia balik lagi tuh ke dokter. Dan sampai di dokter, dokternya bilang ini udah telat banget. Karena dibiarin gitu aja kan. Jadi kakinya Pak Norman ini harus diamputasi. Ya Allah. Aduh. Masih disupport tuh sama keluarga bokapnya Laila ini. Ya udah diamputasi lah, dioperasi gitu kan, bagian bawah kakinya, jadi kayak di bawah mata kaki gitu, itu dipotong gitu Nat, Moy. Aduh. Tapi ternyata menjalar Nat, Moy. Menjalar aja udah aneh kan, kayak menjalar ke atas gitu. Misalkan ya lu kan diamputasi,
tujuannya kan biar bakteri atau penyakit apapun itu kan nggak menjalar ke atas dong. Iya. Ya. Nah ini menjalar, dan anehnya lagi menjalarnya itu bukan ke atas kakinya, tapi ke kaki sebelahnya. Duh, Anjing pindah. Iya, jadi tadinya kaki yang kiri nih diamputasi, sekarang kaki kanan yang bermasalah. Jadi kaki kanannya Pak Norman ini gak bisa digerakin sama sekali. Dan yang anehnya lagi, dokter bilang itu gak ada masalah apa-apa. Cuman ya mau gimana gitu, Pak Norman ini sampai gak bisa jalan sama sekali. Dia cuma bisa duduk doang, kasian banget kan. kasihan. Akhirnya dengan keputusan bisnis dan segala macamnya gitu ya, dibilang lah sama bokapnya Laila ini, karena sebelumnya juga udah dibantu pengobatan juga, ya secara perusahaan gak mungkin tuh buat ngebiayain pengobatannya terus menerus. Akhirnya dikasih lah uang kompensasi ke Pak Norman ini, karena dia juga udah mandor senior, udah lama di perusahaan itu juga, udah lumayan berumur juga sih si Pak Norman ini. Dan ini parahnya, entah nggak dilatih badannya atau memang makin parah gitu ya, Pak Norman ini kayak sampai lumpuhnya tuh dari pinggang ke bawah gitu loh, Nat, Muy. Aduh, kasihan banget. Jadi yang tadinya nggak bisa jalan sama sekali, sekarang udah nggak bisa bangun, cuman bisa tiduran doang di kasur. Cuman lagi-lagi kalau dicek ke dokter tuh katanya nggak ada apa-apa. Kayak dokter nggak tahu nih nanganinnya gimana caranya. Akhirnya keluarganya Pak Norman ini nyoba buat ngebawa Pak Norman ke Sukabumi, ke orang pintar. Dan singkat cerita, usut punya usut, ternyata kata si dukunnya yang di Sukabumi ini, dari awal proyek itu jalan, udah ada seseorang yang bakal ditumbalin. Dan setelah perusahaannya si bokapnya Laila ini ngambil, Pak Norman itu udah dijadiin tumbal. Wow. Oh, Tapi tumbalnya tuh bukan yang langsung diambil nyawanya gitu loh, tapi pelan-pelan diambil rohnya. Jadi selama gedung ini dibangun, semakin proyek ini berjadi, roh yang diambil tuh makin ditarik sepenuhnya gitu loh, tapi pelan-pelan. jahat banget. Sedih banget kan. Dan keluarganya Pak Norman juga sedih banget, tapi ya mau gimana lagi gitu. Udah dibilang juga resiko kerja kan dari perusahaan. Kayak sorry ya, mungkin karena keluarga orang kecil yang takut juga buat ngelawan gitu, jadi ya nggak bisa buat protes apa-apa. Dan kata orang pinternya ini, ritualnya tuh 35 hari setelah gedung ini jadi, itu tuh selesai. Jadi setelah 35 hari setelah bangunannya jadi dan ditempatin, yang jadi tumbal ini bakal lewat alias meninggal. Wow. Aduh, Akhirnya tetep tuh coba buat diobatin sama si orang pinter ini. Dan kalau kata orang pinter ini tuh kayak tarung gitu loh, tarung antara si tumbalnya sama si gedungnya, kuat-kuatan gitu ya. Jadi misalkan Pak Norman ini bisa bertahan, ya akibatnya adalah si gedung inilah yang bakal jadi angker. Dan akhirnya bener aja Nat, Muy, bangunannya ini angker selama 5 tahun. Tapi si Pak Norman ini karena cuma bisa bertahan 5 tahun, ya setelah dia kena kecelakaan itu 5 tahun kemudian Pak Norman meninggal. Pas sudah meninggal, gedungnya udah nggak angker lagi. Nah, kalau kata temen gue sih, masih ada beberapa kejadian-kejadian angker di situ. Walaupun nggak sesering pas yang 5 tahun pertama ya. tapi gila ya, umur lo ditentukan oleh proses pembangunan itu tuh berjalan berapa lama. Wah, itu emang parah banget sih. Itu kayak maksain takdir orang anjir. Tapi bener kata lo, Bih, Nat, lo baru pertama kali ketemu kan, ada tumbal yang nggak langsung mati di tempat, tapi dibunuh tuh secara perlahan gitu loh. Iya, Ya, gue baru denger ini sih. Dan lo pun juga baru dengar kalau misalnya ada satu pembangunan jembatan yang mengharuskan banget ada tumbal di proyek itu. Gue jadi kepikiran gitu loh sebenarnya, buat orang-orang yang ngurusin proyek atau yang bikin bangunan, kenapa ya sampai perlu ada tumbal?